Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Belinda di mata pelajaran sosiologi. Kemarin kita nggak ada video ya, karena ada kesibukan masing-masing dan keterbatasan waktu kita untuk bertemu. Jadi kita belajarnya apa adanya ya. Yang penting kalian tetap paham. Kalau ada yang nggak paham, ada yang uh, belum mudeng sama materinya, kalian boleh japri saya lewat WhatsApp, boleh chat, atau kalian boleh telepon saya untuk menanyakan materinya, itu boleh banget, nggak usah malu-malu. Oke, kita lanjut materi, masih di bab kelompok sosial. Di bab kelompok sosial kita belum selesai. Nanti kalau udah selesai bab kelompok sosial, nanti kita akan ada ulangan, latihan soal. Saya nggak mau bilang ulangan, latihan soal aja, latihan soal pilihan ganda. Terus nanti kita baru ada PTS. Oke. Nah, kemarin kita udah belajar hakikat kelompok sosial, syarat kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, proses pembentukan kelompok sosial, faktor pembentukan kelompok sosial, udah dibaca belum ya? Nah, yang sekarang kita mau belajar tentang bentuk dan jenis kelompok dalam masyarakat. Karakteristik khususnya minggu depan ya. Yang pertama, depan. Bentuk-bentuk kelompok sosial teratur. Jadi yang namanya kelompok sosial itu ada yang teratur, yang tidak teratur. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, in-group atau kelompok dalam merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya sendiri. Contohnya kayak gini. Kalian tuh mengidentifikasikan atau mengartikan diri kalian sebagai siswa semansal. Jadi kalian in grupnya SMA Negeri 1 Salaman. Seperti itu contohnya. Atau kalian ada dalam in group anak OSIS. Kalian in grupnya anak pramuka. Kalian in grupnya anak paskibraka. Itu yang disebut dengan in group. Jadi kalian merasa kalau kalian ada dalam satu grup tertentu. Jangan kalau out group, kalian itu melihat grup lain. Contohnya, kalian sebagai anak OSIS punya teman, oh teman saya itu anak pramuka, teman saya itu anak dari sekolah lain, itu yang disebut dengan out group. Jadi cara pandang kita, kalau in group itu kita sebagai bagian dari kelompok tertentu. Kalau out group itu kalian memandang orang lain dalam luar grup atau out group. Seperti itu ya maksudnya. Ini tentang in group dan out group. Lanjutnya masih di kelompok sosial yang teratur. Ada kelompok primer sama kelompok sekunder. Kalau kelompok primer, bentar saya geser itu kan. Kalau yang kelompok primer itu kelompok sosial yang paling sederhana. Anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama erat. Biasanya kalau kelompok primer itu hubungannya lebih erat, kekeluargaannya lebih erat juga. Mereka lebih dekat secara emosional. Contohnya itu ada keluarga, kerabat, dan teman dekat. Itu yang disebut dengan kelompok primer. Kemudian kalau kelompok sekunder, itu merupakan kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat dan hubungannya itu tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi. Jadi itu mungkin secara emosional nggak terlalu dekat. Mereka sering bareng jadi satu, kerja bareng, belajar bareng, sekolah bareng. Tapi belum tentu mereka akrab, saling tahu satu sama lain. Nah, di sini contohnya ada contoh penjual dan pembeli. Itu belum tentu akrab ya. Sekolah, lingkungan sekolah. Ini maksudnya lingkungan sekolah ya. Kalian satu sekolah itu kan nggak belum tentu kenal semuanya. Kalau kalian punya teman akrab di sekolah, itu nanti masuknya kelompok primer. Tapi kalau secara umum di sekolah, itu masuknya kelompok sekunder. Karena kalian nggak semuanya akrab, nggak semuanya kenal. Bahkan sama gurunya aja kadang-kadang nggak tahu sama gurunya. Sama lingkungan kerjanya juga. Lingkungan kerjanya itu termasuk kelompok sekunder. Karena tidak semuanya saya akrab dan memahami secara mendalam. Seperti itu. Kita lanjut bentuk-bentuk kelompok sosial teratur. Masih kelompok sosial teratur. Ini sering banget nih istilah ini pada kebalik-balikan hampir sama dengan chef sama Gesellschaft. Dan ini sering banget keluar di soal. Kita bahas yang pertama paguyuban atau Gemeinschaft. Kalian pasti sering dengar kata paguyuban. Di desa-desa itu biasanya ada paguyuban.
Nah, pengertiannya itu adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami, dan kekal. Ini biasanya kelompoknya itu lebih erat, lebih akrab, lebih dekat. Itu dengan maksudnya paguyuban. Contohnya kalau di desa itu ada paguyuban RT, paguyuban kelompok pertanian. Nah, itu biasanya seperti itu. Ada paguyuban PKK. Seperti itu maksudnya paguyuban. Jadi biasanya kalau paguyuban tuh lebih ke daerah desa-desa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada patembayan atau gesellschaft. Yang kebalik ya, ini hampir sama. Antara istilah Indonesia sama istilah aslinya hampir sama, jadi jangan kebalik. Merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Kalau paguyuban tadi itu sifatnya kekal, panjang, lama. Tapi kalau patembayan itu sifatnya jangka waktu pendek. Contohnya ikatan antara pedagang, organisasi buruh pabrik, dan lain-lain. Karena kalau nanti misalnya, kan ada organisasi buruh pabrik itu kan, kalau udah keluar dari pabrik itu ya udah selesai. Tapi kalau di desa itu kan rata-rata mereka tinggalnya di situ, sawahnya di situ. Mereka bersama-sama untuk membuat suatu paguyuban pertanian. Nah, itu maksudnya kepaguyuban. Beda lagi sama patembayan. Kita lanjut bentuk-bentuk kelompok sosial. Ini masih yang teratur ya. Saya masih tulisan teratur. Yang pertama ada formal group. Formal dari katanya aja udah formal. Kalian pasti udah sering dengar kata formal. Formal itu apa sih? Coba cari di Google. Apa itu formal? Formal, kita lanjut di sini dulu. Formal group adalah kelompok sosial yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan sesama. Jadi kelompok formal itu sengaja dibentuk suatu lembaga tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Itu namanya formal group. Contohnya ada organisasi sama negara, ada juga lembaga pendidikan, lembaga kesehatan. Saya lupa ngasihnya. Nanti kalian sendiri aja. Lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, lembaga hukum itu sengaja dibentuk buat mengatur kehidupan masyarakat. Jadi itu maksudnya kalau formal group. Sedangkan kalau informal group, dari namanya aja udah informal. Pengertiannya kelompok sosial yang tidak memiliki struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kalau formal tadi ada peraturan yang tegas, kalau formality tidak ada peraturan tertentu atau struktur tertentu yang pasti. Contohnya di sini adalah klik atau teman dekat. Itu namanya informal. Masih di kelompok sosial yang teratur. Yang pertama ada membership group. Merupakan suatu kelompok sosial di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Itu sebenarnya nomornya bukan 1212 ya. Harusnya namanya lanjut nih. Malah kebablasan. Jadi ini masih sama ya, masih satu kaitan antara yang satu dengan yang lain. Masuk ke bentuk-bentuk kelompok sosial teratur. Saya ada kesalahan teknis. Bukan saya kasih titik-titik, tapi saya kasih angka. Oke, nggak apa ya, paham ya? Jadi sampai mana? Membership group. Ini selanjutnya di bentuk-bentuk kelompok sosial teratur. Yang pertama adalah membership group atau kelompok merupakan suatu kelompok sosial di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Kalian pernah belanja di Matahari, terus ditanyain, ada kartu membernya kak? Atau di apotek sewa generik, ada kartu membernya kak? Berarti kalian kalau punya kartu member, itu adalah menjadi member suatu grup tertentu. Atau kalian yang perempuan suka aerobik di suatu lembaga apa ya namanya keolahragaan, itu biasanya pada punya kartu member. Yang suka fitness juga. Jadi member itu adalah keanggotaan, suatu keanggotaan. Bisa juga kalian menjadi anggota koperasi. Yang namanya member itu nggak harus punya kartu ya, itu tadi cuma istilah, cuma contoh aja. Atau mungkin yang suka K-pop itu biasanya familiar sama kata-kata member BTS, member NCT, itu contohnya. Dan selanjutnya ada reference group, merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau
bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Maksudnya itu seperti ini. Contoh aja. Ketika kita mengalami kegagalan untuk mencapai sesuatu, contoh ada orang lain, bukan kalian, mudah-mudahan bukan kalian, pengen jadi mahasiswa, tapi kebetulan gagal di mahasiswa. Tapi dia berperilaku seolah-olah dia jadi seorang mahasiswa. Nah itu namanya dia adalah seorang yang termasuk dari reference group. Jadi dia bukan termasuk kelompok itu, tapi berperan atau bersifat seolah-olah dia adalah anggota grup itu. Seperti itu. Kita lanjut ke masih bentuk kelompok sosial yang teratur. Yang pertama kelompok okupasional. Merupakan kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Di mana kelompok sosial ini muncul karena anggota memiliki pekerjaan yang sejenis ini biasanya ikatan profesi. Maksudnya kelompok okupasional. Yang pertama ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, aja banyak banget. Pokoknya perkumpulan perumahan profesi. Nanti kalian bisa searching sendiri. Selanjutnya ada kelompok volunteer, merupakan kelompok individu yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Lalu kelompok ini diharapkan akan memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Maksudnya itu kayak gini. Dia itu bukan sebagai lembaga resmi atau bukan sebagai pekerja resmi. Bahkan mungkin pekerjaannya itu nggak dibayar. Ada yang dibayar, ada yang enggak ya, volunteer. Ada yang di sini sistemnya kontrak juga atau bekerja lepas, itu namanya volunteer. Di sini contohnya ada pengajar relawan, kelompok cinta alam, kelompok pemerhati lingkungan. Ini mereka tuh kerja, tapi bukan kerja secara formal. Kerjaan mereka membantu masyarakat sih kayak gitu. Itu relawan-relawan itu rata-rata masuknya ke volunteer. Kalau saya pernah ikut volunteer di bank, itu kerjanya saya di lapangan untuk pendistribusian bantuan sosial kerja sama Kemensos, tapi saya tetap dibayar. Cuma saya di situ sebagai pekerja lepas, bukan sebagai pekerja resmi dari bank tersebut. Itu contoh dari volunteer. Oke, lanjut. Masih di kelompok sosial. Oh, maaf. Yang ini yang terakhir adalah kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan atau crowd. Merupakan individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Bentuk dari kerumunan itu sendiri formal dan represif atau direncanakan, sifatnya sementara. Sebentar, ini kayaknya nggak direncanakan deh kerumunan. Saya ralat ya. Informal, tidak direncanakan. Sifatnya sementara dan sedang tidak menyenangkan, keadaannya panik, contohnya juga kerumunan penonton. Kadang-kadang juga berlawanan dengan norma hukum atau emosional dan immoral. Contohnya kerumunan itu misalnya ada teriak-teriak maling, pasti itu udah ngerubung semuanya, berkerumun, terus langsung mukulin orang yang disebut tersangka, padahal kita nggak tahu itu maling beneran apa enggak. Terus ada juga kerumunan yang bersifat menonton, ada tontonan tertentu. Kalian masih penasaran kan? Kayaknya menarik nih. Nanti kalian berkerumun. Jadi bayangkan ya namanya kerumunan itu seperti apa. Kerumunan itu kadang bersifat positif, bersifat negatif sebenarnya. Kalau kerumunan nonton satu tontonan yang konser misalnya, tapi tanpa kericuan itu nggak masalah. Kerumunan nonton bola tapi nggak ada kericuan itu sifatnya masih positif. Tapi kalau sampai menyebabkan pertikaian, perkelahian, itu nanti menuju ke sifatnya lebih negatif, emosional, moral. Itu. Kita lanjut ke publik. Publik merupakan kelompok individu yang bukan merupakan suatu kesatuan. Interaksi di sini terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, radio, televisi, dan sebagainya. Itu namanya publik. Jadi saya bacanya publik. Publik. Kalau istilahnya bahasa Indonesia publik ya apa lah, tapi kalau pakai istilah bahasa asing bacanya publik.
Mungkin kalau kalian di internet kalian akan menyebutnya dengan istilah netizen. Nah, itu maksudnya publik. Netizen itu kan masyarakat internet, publiknya internet. Tapi kalau kita yang di sini bahasnya secara luas, itu maksudnya. Itu contoh dari bentuk-bentuk kelompok sosial. Kalau tadi kelompok sosialnya teratur, yang ini yang tidak teratur. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang tidak paham, belum paham, kurang mengerti materinya, kalian boleh tanya langsung kepada saya, boleh langsung di grup WhatsApp atau di Google Classroom-nya. Tapi lebih enak di grup WhatsApp, kayaknya saya lebih mudah bukanya juga. Kalau kalian malu tanya di grup, kalian boleh jawab di saya, boleh telepon. Itu ya, jangan diem-diem aja, apalagi nggak ikut pelajaran. Oke, saya di pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.